Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kita buka pengajian malam hari ini dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Semoga pengajian malam hari ini dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk ayat selanjutnya yaitu sambutan dari Sohibul Bait tuan rumah Bapak Kostaman. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakatan fi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan guru kita semua, Kiai Haji Muhammad Ishaq. Yang terhormat pula guru kita juga, pembimbing kita semua mungkin masih dalam perjalanan, Bapak Kiai Haji Nurul Anwar. Yang terhormat kepada Bapak RT 14 Bapak Aris Prianto beserta jajarannya. Yang terhormat pula Bapak Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah Bapak Ustaz Sukirno beserta pula, dan tak lupa para tokoh masyarakat, sepuh dan jamaah semua, terutama Bapak Haji Ayang Budi, Abah Dada, Bapak Haji Jayur, Bapak Aplis, Bapak Haji Sugito, dan jamaah semua yang mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tetap tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Dan tak lupa pula rombongan hadroh pimpinan Majelis Taklim Nurul Hidayah yang dipimpin langsung oleh Bapak Ustaz Sukirno. Alhamdulillah berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah beliau bisa mengisi acara di malam Thalabul Ilmi ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita masih bisa berkumpul, masih bisa diberi nikmat iman wal Islam, nikmat sehat dan umur panjang, masih bisa berkumpul di tempat kami, kediaman kami dalam rangka acara rutinan di RT 14, kajian rutin Thalabul Ilmi pada malam Senin, kebetulan di tempat kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabiin-tabiinnya, serta kita selaku umatnya. Insya Allah mudah-mudahan selalu istiqomah dalam menjalankan syariat dan ajarannya, serta kita mudah-mudahan nanti mendapatkan syafaat dari yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya mungkin saya selaku Sohibul Bait mengucapkan terima kasih kepada jamaah semua yang telah hadir melangkahkan kakinya dari rumah sampai ke tempat kami. Mudah-mudahan langkah kaki bapak-bapak semua diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin kami sekeluarga mohon maaf apabila dalam penyajian tempat, jamuan atau hidangan mungkin kurang berkenan di hati bapak-bapak, karena kami bisa mengundang tapi nggak bisa menjamu ya. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah yang diberikan kepada orang-orang beriman ketika mereka berbuat baik dalam hal ini sosial ya, maka
Allah ganti ya kebaikannya itu ketika di dunia ya mendapatkan materi-materi dan juga Allah berikan sebagai tabungan, sebagai simpanan nanti di akhirat ya. Kalau hal-hal ubudiyah Pak ya, sholat, puasa ya, zikir-zikir itu 99, sekian persen itu di akhirat nanti ya. Jadi Bapak ibadah gitu kan ya, Bapak berzikir, puasa, pahalanya itu nanti. Kalaupun ya Allah berikan di dunia istilahnya hanya DP saja gitu ya. Hanya sebagian kecil saja. Jadi Bapak misalkan beristighfar ya kan, Bapak bersolawat gitu ya, membaca zikir-zikir gitu ya, untuk memudahkan rezeki, itu Allah penuhi Pak. Allah penuhi hanya sekian 0% ya. Jadi sebagian besarnya nanti di akhirat. Membaca sholawat gitu kan ya, itu ketika kita menginginkan ya hajat gitu ya, itu Allah penuhi ya, Allah penuhi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan dia memberikan jalan keluar. Allah berikan dia jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi hanya sebagian kecil. Ya, lebih banyaknya nanti ketika kita di akhirat. Ya. Sholawat misalkan ya, nanti akan mendapatkan syafaat bagi orang yang banyak-banyak membaca sholawat. Begitu pula dengan tasbihnya ya, dengan tahlilnya, dengan zikir-zikir yang lainnya, dengan baca Al-Qur'annya gitu ya. Itu nanti lebih banyak balasannya Allah berikan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang membahas tentang hal tersebut ya, yakni hadis ke-17 ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan keterima dari Anas semoga Allah ridho kepadanya, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda Nabi. Kata Nabi apa? Innal kafiro, sesungguhnya orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir itu siapa? Orang-orang di luar Islam ya, yang lebih banyak itu musyrik Pak ya. Ya, ini bahasa kita untuk di lingkungan kita dalam pengajian kita ya. Ya, musyrik, yang lebih banyak itu musyrik ya. Yaitu musyrik itu menjadikan Tuhan Allah ya, ada lagi Tuhan selain daripada Allah ya. Yang Tuhan bilang 2, yang Tuhan bilang 3 ya. Yang bilang ya ada lagi Tuhan selain Allah pokoknya ya. Itu adalah musyrik ya, musyrik. Dan zaman antara nabi dengan nabi itu Pak ya, disebut istilahnya itu ya, ketika Allah mengutus suatu nabi gitu ya, terus nabi itu meninggal. Nah, dari nabi meninggal ke nabi berikutnya itu lama Pak. Contoh Nabi Isa ya, Nabi Isa. Nabi Isa itu lahir 1 Masehi ya, anggapan yang umum kita sebutkan ya. Usia beliau 33 tahun, 33 Masehi beliau diangkat ke langit dalam keyakinan kita ya, tidak ada di dunia. Maka lahirlah Nabi Muhammad itu 571 Masehi, berarti kurang lebih 6 abad ya.
6 abad. Itu pun Nabi belum mendapatkan diangkat sebagai Nabi Rasul gitu ya. Baru setelah 40 tahun berarti sekitar 610-an gitu kan ya. Nabi diangkat. Nah, maka dalam proses itu setelah Nabi Isa meninggal ya, sampai diutusnya Nabi Muhammad itu diistilahkan zaman patroh. Zaman patroh itu masa kekosongan Rasul ya. Maka di zaman patroh itu ada orang yang ya belok dari akidah Nabi Isa itu ya. Ya. Ada yang belok ya. Ada yang tetap menjalankan keyakinan Nabi Isa ya. Ada yang tetap menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang Maha Esa, yang Maha Esa. Ya. Misalkan wali-wali Allah ada yang disebut Ashabul Kahfi, Pak ya. Mereka hidup 250 Masehi sampai 300 Masehi, ya. Berarti udah jauh ya dari Nabi Isa, udah jauh ya. Tapi mereka berkeyakinan ya Tuhan yang Maha Esa, ya, yang menciptakan langit dan bumi, ya, yang menciptakan langit dan bumi. Ada tuh dalam surat Kahfi. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Warobatna, dan kami kuatkan, kata Allah ya. Kami teguhkan ala qulubihim, kepada kolbu, kepada hati mereka. Ashabul Kahfi itu 7 orang pemuda ya, dan 1 ekor anjing. Jadi dikuatkan izqamu, ketika mereka itu berdiri. Maksud berdiri itu di hadapan Raja Dikianus, Pak ya, yaitu pimpinan Raja Romawi ya, yang tidak mengesahkan lagi Tuhan ya. Mereka dipaksa nih 7 orang pemuda itu ya. Mereka dikumpulkan, disuruh datang menghadap raja ya, lalu si raja ini harus mengakui Tuhan yang disembah oleh raja. Gimana mereka? Mereka tetap, Pak, tidak mau. Qalu, maka mereka menjawab, Rabbuna, Tuhan kami adalah Rabbus samawati wal ardh. Nah, ini seperti apa yang dikatakan Nabi Ibrahim ya. Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang esa. Lan nad'u min dunih, tidak ada Tuhan yang lain selain Dia ya, selain Dia. Udah gitu ya, dengan kekuasaan Allah mereka yang 7 itu ya disuruh mikir-mikir, Pak. Disuruh mikir-mikir ya. Di saat diberikan kesempatan itu, maka dengan kuasa Allah mereka pergi ya, meninggalkan tempat itu dan sampai ketemu dengan yang namanya gua. Lalu mereka ditemani oleh seekor anjing ya, masuk ke dalam gua itu dengan kuasa Allah. Tidur seberapa lama? 300 tahun hitungan Masehi, 309 tahun hitungan Hijriah. Walabisu fi kahfihim salasami'atil sinina, 300 tahun. Wasdadu tis'a, ditambah 9 tahun ya. Itu, Pak, kalau dihitung pas tuh, Pak ya. 300 tahun Masehi ya sama dengan 309 Hijriah. Jadi setiap 100 tahun Masehi itu ya tambahnya 3 tahun Hijriah. Berarti 100 tahun Masehi 103. Betul. 103 Hijriah. Berarti 200 tahun Masehi 306 Hijriah. Berarti 300 tahun Masehi 309 tahun Hijriah. Karena Hijriah itu kan per tahunnya 354 ya.
Masehi 365, selisihnya 11 hari gitu ya. Nah, begitu mereka bangun Pak, mereka itu saling tanya menanya. Wa kadzalika ba'atsnahum, dan dengan demikian kami bangunkan mereka, kata Allah ya. Ya, wa kadzalika liyatasaalu, mereka saling bertanya bainahum, di antara mereka itu. Ya. Ada yang mengatakan sudah 1 hari apa setengah hari ya. Ada yang mengatakan Tuhan kita Allah yang lebih mengetahui ya. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailum minhum kam labistum ya. Qalu labisna yauman au ba'da yaum. Sehari atau separuh hari kan. Padahal 300 tahun tuh ya. Qalu labisna yauman au ba'da yaum ya. Kemudian ada salah seorang yang disuruh oleh pimpinannya itu untuk keluar ya, untuk keluar untuk mencari makanan gitu ya. Ternyata uang yang dikeluarkannya itu ya sudah sekian ratus tahun, dan saat itu untungnya rajanya sudah raja yang menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa. Ya, maka dikumpulkanlah, disuruh dipanggil teman-temannya ya, menghadap raja yang sudah beriman kepada Allah yang Maha Esa. Nah, ini masa patroh ya. Mereka itu ya masih menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi, padahal udah 200 tahun sekian Bu ya. Pak ya, ininya apa selisihnya. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Begitupun ya ayah ibu Nabi Muhammad ya, mereka itu tidak menyembah berhala. Mereka itu tidak sebagaimana para musyrik yang lain ya. Abu Jahal, Abu Lahab, kan mereka pada menyembah berhala ya. Tapi ibundanya Nabi ya, ayahnya Nabi itu menyembah Allah Rabbul Alamin, Allah khalaqas samawati wal ardh ya. Jadi keadaan mereka itu dalam keadaan menyembah Allah yang Maha Esa. Nah, ini bukan orang-orang apa tadi musyrik ya. Kalau orang musyrik itu ya kaum Nabi Muhammad itu ya yang sudah tidak mengesahkan Tuhannya lagi. Makanya dalam surat Yasin yang tadi saya bacakan ya, litungdiru qaumam ma ungdiru abauhum fahum ghafilun. Nabi itu diutus litungdiru qaumam, adalah untuk kaum-kaum ya, nenek moyang mereka yang tidak ya pernah mendapatkan peringatan. Jadi kaum Quraisy itu lama banget Pak tidak mendapatkan peringatan. Setelah Nabi Isa itu jauh tidak ada lagi Nabi ya, sehingga datanglah Nabi Muhammad. Sehingga mereka disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan ya. Tidak ada lagi aturan. Lahir perempuan dikubur kan ya. Tidak lagi menyembah Allah, mereka menyembah berhala-berhala gitu ya. Masa kebodohan. Nah, ditundiru qaumama, Nabi itu diutus untuk memberikan peringatan kepada nenek moyang mereka yang sudah lama tidak diberi peringatan, yang tidak pernah mendapatkan peringatan ya. Fahum ghafilun, oleh karenanya mereka orang-orang Quraisy itu lalai-lalai, itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang-orang kafir, innal kafiro, sesungguhnya orang-orang kafir, idza amila hasanatan, apabila mereka berbuat kebaikan, utimat, maka mereka itu diberikan rezeki, Pak, diberikan makan, biha dengan kebaikannya itu, tu'matan minad dunya, yaitu rizki duniawi ya. Jadi pantas ya kalau mereka itu dibalas oleh Allah ya dengan bergelimang harta gitu kan ya.
Karena memang dalam hadisnya juga gitu ya, bahwa mereka itu disenangkan di dunia. Ketika mereka berbuat baik, langsung dibalas kebaikannya itu ya berupa materi ya selama waktu di dunia. Ya. Jadi mereka ya berbuat baik dengan orang tuanya gitu kan ya, santun kepada orang tuanya, tidak kasar dengan orang tuanya, membantu secara materi kepada orang tua mereka, membantu secara materi kepada orang-orang yang lemah misalkan ya, membantu istilahnya kepada fakir miskin gitu ya. Maka balasannya itu dibalas oleh Allah dengan berbentuk materi lagi ketika di dunia. Ya. Adapun ya di akhirat mereka itu nihil, sama sekali tidak mendapatkan. Ya. Walaupun ya agama itu benar menurut keyakinan masing-masing ya pemeluknya. Ya. Ya, menurut pemeluknya Pak, bukan menurut kita gitu kan ya. Beda keyakinan, beda gitu kan ya. Ya udah, karena memang sudah dari sananya begitu Pak ya. Ya, udah dari sananya begitu. Apakah mereka tidak tahu gitu kan? Ya, di dalam kitab-kitab terdahulu ya sudah disebutkan ya tentang Nabi Muhammad itu sudah dikabarkan. Ya. Misalkan dalam surat As-Saff ayat 6 ya. Kata Nabi Isa ya, wa idh qala Isa bin Maryam, dan ketika Isa bin Maryam binti Maryam ya, jadi anak ya yang tidak ada ayah itu disandarkan walinya adalah ibu gitu kan. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil, wahai bani Israil ya, kata Nabi Isa nih ya, inni Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah ilaikum kepada kalian, musaddiqal lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tuh, Nabi Isa membenarkan Pak kepada Injil. Ya. Nabi Isa membenarkan kepada kitab Daud, Zabur ya, dan suhuf-suhuf yang diturunkan sebelumnya ya. Wa mubasysyiran, dan memberikan kabar gembira. Ini nih ya. Wa mubasysyiram birasulin, dengan kedatangan yakti mim ba'di ismu Ahmad ya, yang datang ya Rasul dengan sebutan dengan nama Ahmad atau Nabi Muhammad ya. Lalu setelah itu ya falamma ja'ahum, maka ketika datang kepada mereka bil bayinat ya, dengan bukti-bukti yang nyata ya. Apa kata mereka? Qalu hadza sihrum mubin. Mereka berkata, oh ini adalah sihir yang besar, kata Bani Israil. Jadi tidak percaya lagi tuh kepada Nabi Isa tuh, Bani Israil tuh ya. Tidak percaya lagi. Oh ini sihir yang besar gitu. Al-Qur'an itu yang diada-adakan oleh Nabi Muhammad. Ya, jadi mereka itu kenapa disebut kafir? Ya, ingkar kepada Nabi Muhammad, tidak percaya. Sementara kita mah harus wajib percaya kepada nabi-nabi terdahulu, kepada kitab-kitab terdahulu. Sementara ya Yahudi, Nasrani itu ya tidak percaya dengan Al-Qur'an, kitab Nabi Muhammad yang diwahyukan oleh Allah, tidak percaya dengan Rasul kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut kafir. Ya, idza amlazaut imama yuntunan minad dunya. Jadi mereka itu mendapat balasannya apa? Diberikan kenikmatan dunia oleh Allah. Wa ammal mu'minu, dan adapun orang-orang beriman, fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, yadakhiru lahu, maka Allah menyimpankan untuknya ya, yaitu menjadi tabungan hasanatihi, kebaikannya itu fil akhirati, di akhirat, wa yu'aqibuhu, dan membalasnya ya rizkon
dengan rezeki fid dunya di dunia ala taatihi atas ketaatannya. Jadi kalau kita berbuat baik dengan yang menjadi kewajiban kan keluarga Pak ya, istri dan anak kita. Jadi setiap ya gerak yang kita usahakan untuk mencari nafkah itu Pak, tiap langkahnya itu pahala Pak ya. Makanya rugi banget ya yang nggak punya keluarga ya, yang nggak punya bini gitu kan ya. Karena apa? Karena kalau yang punya pasangan itu istri menjadi kebaikan ya atas suaminya, turut kepada suami gitu ya. Sedangkan kita memberikan nafkah kepada keluarga itu adalah ladang pahala ya, ladang pahala. Karenanya semua kebaikan yang kita lakukan itu Pak ya menjadi pahala. An-nikahu nisfu ibadah ya. Nikah itu separuh dari ibadah. Masya Allah Pak ya. Alhamdulillah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa yang kita dermakan buat jalan Allah ya, buat masjid, buat pendidikan, buat kemajuan Islam gitu kan. Demikian apa yang kita dermakan untuk keluarga kita ya, ataupun untuk yang berhak seperti yatim, seperti fakir ya. Itu pun diganti oleh Allah di dunia ya, dan menjadi tabungan kita nanti di akhirat, yaitu amal soleh ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ibadah-ibadah mahdhah pun ya itu akan diberikan ya balasannya oleh Allah ya. Di dunia itu hanyalah sebagian kecil, sedangkan nanti balasan yang utamanya di akhirat pahala itu ya, dengan kenikmatan yang tidak akan sebanding dengan kenikmatan dunia ya. Bayangkan aja 99% gitu kan ya dinikmati oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, innallaha, sesungguhnya Allah la yazlimu, tidak mendolimi mu'minan, kepada orang-orang beriman, hasanatan, ketika mereka berbuat baik, yu'to, maka diberi biha, dengan kebaikan itu, fid dunya, di dunia ya. Jadi dibalas di dunia, wa yuzza biha fil akhirah, dan begitu juga dibalas kebaikan-kebaikan itu fil akhirati, di akhirat. Wa amal kafiru, dan adapun orang-orang kafir, payut amu bihasanati, maka diberikan rezeki dengan kebaikan mereka itu ya, fid dunya, di dunia, hatta idza qada, sehingga apabila itu sampai ilal akhirati, kepada akhirat, lam yakun lahu, maka tidaklah baginya mendapatkan ya apa-apa, hasanatun, dari kebaikan itu, yuzabiha, sebagai balasannya. Jadi di akhirat tidak ada. Jadi di Al-Quran itu Pak ya, nanti itu akan bantah-bantahan Pak antara jamaah dengan pimpinannya ya. Ya kalau sekarang itu kan ada aja Pak ya, yang ngaku mendapatkan wahyu itu kan ada aja ya. Saat-saat sekarang pun ada saja gitu ya. Yang aliran sesat itu ada saja ya. Nah mereka itu Pak, para pemimpinnya itu, kiai-kiainya, kalau kita mah ya ustadz-ustadznya itu akan bantah-bantah dengan jamaahnya ya. Kata jamaahnya apa? Gara-gara kalian sih katanya ya, mengajak kami gitu kan ya, sehingga kami tidak beriman waktu di dunia ya. Apa kata pemimpin-pemimpin mereka ya? Ya kalian sih ya udah tahu kita sesat gitu kan ya, kalian ikuti katanya gitu ya. Para pengikutnya itu memohon Pak kepada Allah, ini Al-Quran Pak ya, memohon, ya Allah berikan siksa yang berlipat ganda katanya ya. Maka kita katanya sama-sama ya berada dalam kesesatan dan berada dalam mendapatkan siksa yang pedih ya.
Makanya para pemimpin-pemimpin yang mengajak kesesatan itu ya siksanya dilipat gandakan, ya akan berada di keraknya api neraka, jadi paling bawah ya. Jamaah-jamaahnya masih di atas gitu kan ya. Nah, ini menguatkan keimanan kita Pak ya. Dan intern untuk pengajian di kita juga gitu kan ya. Karena la yasubullah ya man yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencaci ya agama lain ya yang Tuhannya selain daripada Allah. Maka lalu mereka akan mencaci Tuhan kalian. Jadi tidak boleh ya kita itu ya menghujat, menghinakan gitu kan. Lakum dinukum wali yadin, ya untukmu agamamu, untukku agamaku gitu kan ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke agama berikutnya, ke hadis berikutnya. Jadi ini untuk lebih memotivasi kita ya. Rahmat Allah tadi ya, bahwa bagi orang beriman itu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ya, hal-hal sosial, hal-hal duniawi itu tidak sia-sia, tidak hanya di dunia saja ya, selain di dunia juga menjadikan tabungan kita di akhirat, dikarenakan dasarnya iman. Berikutnya Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, bahwasanya sholat yang kita lakukan 5 waktu, sholat wajib ya, itu akan menghapus dosa-dosa kita. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil ya. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, mungkin ya bapak-bapak ketika dilihat ya, ketika jalan ya, ngelihat yang bening-bening gitu kan mata kita, itu dosa kan? Dosa ya. Atau dalam hati kita mungkin ya, atau mungkin ketika ada niat-niat yang tidak baik gitu kan ya. Pokoknya banyak ya dosa-dosa ya yang di luar dosa besar gitu kan ya, yang di luar dosa besar ya. Sampai-sampai ya di zaman Nabi udahlah banyak remaja-remaja nih ya, nanti konotasinya nggak bagus ya, nggak saya ceritakan di hadisnya itu ya dosa-dosa semisal itu ya. Jadi itu ya seperti ya sholat 5 waktu itu seperti air mengalir di depan rumah ya. Dan setiap hari, setiap malam kita itu mandi sebanyak 5 kali. Lalu Nabi bertanya, kira-kira gimana? Ya artinya bersih gitu kan ya. Nah artinya sholat 5 waktu ya yang kita lakukan itu ya, itu akan membersihkan dari dosa-dosa kecil kita. Wa an Jabirin radhiyallahu an, dan dari Jabir semoga Allah meridainya, qala ya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalus shalawatil khamsi, perumpamaan salat 5 waktu, kama salinahri jarin, adalah seperti sungai yang mengalir, gomrin yang deras ya. Yang deras, yang banyak penuh gitu ya. Ala babin, di atas atau di depan pintu-pintu rumah kalian. Ala babin ahadikum ya, di depan pintu-pintu salah seorang kalian. Yaktasilu, lalu ya kamu mandi, dia mandi minhu ya, dengan di sungai itu, kullu yaum, setiap waktunya, khamsa marrotin ya, sebanyak 5 kali ya. Ya dulu waktu muda kan Bapak dengan istri mungkin ya banyaklah dosa-dosa seperti itu gitu kan ya. Kecuali kalau berbuat jauh ya itu had itu artinya apa? Had itu artinya cambuk ya. Kalau melakukan dosa besar itu
di zaman Nabi dicambuk ya. Dimana kalau eh, yang sudah menikah ya itu dirajam. Dirajam itu ditanam ya di tanah lalu dilempari ya. Muhson itu ya namanya. Ada guer muhson itu yang masih lajang dua-duanya. Ya, itu disiksa ya sebanyak 100 kali dicambuk ya. Nah, itu didera. Jadi tidak bisa dimaafkan begitu saja dengan sholat 5 waktu ya. Nah, kalau dulu masa lalu Bapak pernah pacaran gitu-gitu aja, mungkin pernah nganter boncengan motor gitu kan ya. Itu ya, itu ya sholat 5 waktu itu menghapuskan dosa-dosa seperti itu gitu kan ya. Belum zaman motor gitu ya. Sehingga Nabi itu Pak, saking sahabat ini ya, saking sahabat itu merasa gimana gitu ya, berdosa bila gitu kan di bumi ini gitu kan tidak ada yang berdosa ya, maka Allah akan menciptakan makhluk lain yang berdosa lalu mereka itu memohon ampun ya. Artinya ini bukan memberikan peluang dosa Pak ya. Artinya sebegitu besarnya rahmat Allah ya, dosa apapun banyaknya Allah ampuni. Kan sahabat waktu itu ya dosa yang paling besar ya kata Al-Quran itu apa? Syirik kan ya. Oh sampai nangis ya, yang namanya sahabat Abu Bakar ya, sababul wurun hadis tadi ya. Oh Umar juga begitu ya. Sampai keluar ya, kalaulah ya tidak ada yang berdosa maka Allah akan menciptakan makhluk yang berdosa lalu memohon artinya apa? Segala kesalahan dosa-dosa mereka ya dulu waktu menyembah berhala gitu kan Sayyidina Ali aja yang tidak pernah sujud kepada berhala Pak, makanya digelari karramallahu wajhahu karena masih kecil ya. Kalau yang lain-lain kan udah sepuh-sepuh ya, udah setengah baya ya, jadi sempat mereka itu kan menyembah berhala gitu kan ya, ya sudah menyimpang. Artinya saat itu sahabat-sahabat juga gitu kan ya sudah tidak menuhankan lagi yang menciptakan langit dan bumi gitu kan ya. Mereka menyembah berhala, tapi begitu mereka masuk Islam menjadi pembela Nabi yang utama ya, yang menjadikan kaum kufar Mekah, kaum Quraisy Mekah gitu kan ya, semuanya takut gitu ya, terlebih Umar. Umar itu kan orang yang paling kuat di kaum Quraisy ya, begitu masuk Islam ikuti kepada Nabi Muhammad menjadi pembela Nabi
aku berada katanya ya. Ridvan Nabi Sallam di atas tunggangan ya, di atas kendaraan. Kalau kendaraan dulu kan apa? Onta gitu ya. Himar gitu kan ya. Ala himarin di atas himar keledai. Nah, jadi Mu'ad bin Jabal itu boncengan dengan Nabi gitu ya. Berada di atas himar. Ya. Pakola. Kemudian berkata, bersabda Nabi berarti di sini. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, hal tadri ma haqqullah ala ibadi? Tahukah engkau katanya apa yang menjadi hak Allah kepada hambanya? Hak Allah itu berarti kewajiban manusia, gitu kan? Kewajiban manusia kepada Allah. Wa ma haqqul ibad, dan apa yang menjadi hak para hamba Allahi dari Allah Subhanahu wa taala. Qultu, maka aku menjawab, kata Mu'ad bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Ya, maka Allah dan para rasulnya, Allah dan nabinya, maksudnya Nabi Muhammad, a'lamu yang lebih mengetahui. Ya. Qala, maka bersabda Nabi, fa inna haqqallah 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku. Sesungguhnya hak Allah atau kewajiban manusia, hak Allahi 'alal ibadi, hak Allah daripada manusia ya, ayya'budu, bahwasanya untuk disembah, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak mensyirikan dengan suatu apapun, dan tidak mensyirikannya, tidak menduakannya dengan suatu apapun. Ya. Kemudian wa haqqul ibadi, dan haknya para hamba dan haknya manusia Allahi dari Allah apa? Alla yu'adziba, bahwasanya Allah tidak mengadab man kepada orang ya, man kepada para hamba, la yusyriku bihi, di mana si hamba itu tidak menyekutukan Allah ya syai'an dengan suatu apapun. Nah, fakultu, maka aku bertanya, kata siapa? Kata Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apalah ubasyirun nas, ya, tidakkah aku sebarkan ya berita menggembirakan ini kepada manusia umumnya? Qala, maka Nabi bersabda, la, jangan engkau sebarluaskan, tubasyirhum, berita ini kepada mereka, fayatakilu, maka mereka itu menjadi malas-malasan gitu ya. Jadi ya tidak cukup hanya sekedar ya apa namanya mengucapkan syahadat, tapi syahadat itu, bukti daripada syahadat itu diwujudkan dalam amal ibadah ya. Kalau hanya mengucapkan syahadat doang gitu kan ya, ya menjadikan apa ahli surga gitu kan, ya tidak cukup hanya itu gitu kan ya. Harus yang namanya sholat, harus yang namanya puasa gitu. Artinya dari syahadat itu ada konsekuensi ya di dalamnya, yaitu menjalankan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarangnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan hadis-hadis yang menginfokan tentang rahmat Allah begitu besar ini adalah memberikan motivasi, memberikan optimis ya kepada umat Nabi Muhammad ya, bahwasanya kita semua ya yang mengikuti ajarannya ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Al-Qur'an sebagai pedoman kita, Al-Qur'an sebagai kitab kita ya, dengan keimanan, keyakinan yang kuat ya,
bahwasanya rukun iman yang 6 itu ya kita imani, kita laksanakan ya dalam yang terdapat di dalam rukun Islam. Iman kepada Allah, iman kepada para nabi, para rasul ya, malaikatnya Allah, iman kepada malaikatnya Allah ya. Kan kalau kata orang-orang Arab dulu, ya sebelum Nabi Muhammad, para malaikat itu sama dengan orang Yahudi ya, adalah anak-anak perempuan Allah katanya kan. Ya orang Yahudi juga sama ya. Uzair sebagai Nabi Allah itu dianggapnya adalah sebagai putra laki-lakinya Allah kata mereka. Nah, itu kan dalam Al-Qur'an itu sangat-sangat dikutuk gitu kan ya. Orang-orang yang menduakan Allah gitu kan ya. Yang menjadikan Allah ada syirikat ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini di malam hari ini. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.